lagi dibuat ini. Kenapa kamu belum buat? Aduh, ini lagi ngerjain yang data yang hari ini, Bu. Masih banyak ini. Kan data banyak, ini juga perlu ada perubahan. Kenapa kamu belum berubah juga? Aduh, itu. Kita harus real time, berarti sistemnya tuh harus real time, Mbak. Aduh, Ibu, ini. Coba. Aduh, gimana? Itu masih cara yang salah, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam sebuah perusahaan itu harus menerapkan sistem informasi. Kalau enggak, nanti kejadiannya sama kayak mereka, yaitu kemungkinan adanya salah saji ataupun resiko kecurangan. Oleh karena itu, teman-teman harus menerapkan sistem informasi dalam sebuah perusahaan agar terhindar dari resiko-resiko tersebut. Ih, apa sih? Bubar. Di dalam sebuah perusahaan itu terbagi menjadi 3 struktur keputusan, yang dimana pertama manajemen operasional, yang kedua itu manajemen taktis, yang ketiga itu adalah manajemen strategis. Untuk yang pertama, manajemen operasional merupakan sebagai tempat untuk mengatur kegiatan jangka pendek serta jadwal produksi mingguan. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah manajemen taktis, yang digunakan untuk mengatur jangka pendek dan jangka menengah seperti jadwal ataupun anggaran. Sedangkan yang terakhir itu adalah manajemen strategis, ini adalah dewan direksi ataupun komite eksekutif yang paling tinggi dalam sebuah perusahaan untuk mengembangkan keseluruhan organisasi, strategi, serta kebijakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya DSS nih. DSS itu adalah Decision Support System. Nah, jadi DSS ini merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, di DSS ini tuh memberikan informasi yang interaktif bagi manajemen dan profesional bisnis dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu ada keputusan manajemen berdasarkan struktur. Nah, di sini tuh juga diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada keputusan terstruktur. Nah, di keputusan terstruktur ini tuh biasanya terjadi pada tingkat operasional. Lalu yang kedua itu ada keputusan semi terstruktur. Nah, ini tuh klasifikasi yang kedua itu membutuhkan analisis yang lebih tambahan atau analisis tambahan. Lalu yang ketiga itu ada keputusan tidak terstruktur. Nah, di keputusan yang ketiga ini biasanya terjadi pada manajemen strategi. Lalu ada yang ketiga nih, yaitu business intelligence atau kecerdasan bisnis. Nah, jadi BI ini merupakan teknologi dan strategi yang digunakan untuk mengubah data mentah yang bisa dijadikan jadi sumber informasi yang itu tuh nantinya tuh berguna dalam pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, di BI ini tuh melibatkan pengolahan analitis, lalu ada perkembangan data dan teknik analitis. Nah, yang keempat ada pemrosesan analitis daring. Nah, proses ini memungkinkan untuk proses analisis data yang kompleks dan interaktif secara real time. Nah, dalam proses ini memerlukan berbagai aspek. Yang pertama, konsolidasi, yaitu menggabungkan data yang untuk analisis yang lebih menyeluruh. Yang kedua yaitu drill down atau menelusuri data secara lebih rinci. Nah, yang ketiga adalah slicing dan dicing. Ini melihat data dari berbagai sudut pandang, misalnya wilayah atau periode waktu. Yang kelima ada teknologi dan aplikasi kecerdasan buatan atau AI dalam bisnis. Ini bisa digunakan dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu jaringan saraf tiruan untuk digunakan pola pengenalan dan analisis produktif. Nah, yang kedua logika fusi atau membantu dalam keputusan yang melibatkan ketidakpastian. Nah, yang ketiga itu ada algoritma genetik. Ini memecahkan masalah optimisasi yang kompleks. Nah, yang keempat yaitu sistem pakar, menyediakan saran berdasarkan pengetahuan ahli yang terprogram. Nah, yang kelima itu ada realitas virtual dan agen cerdas. Ini digunakan untuk pelatihan dan simulasi bisnis. Nah, yang keenam itu ada sistem informasi eksekutif dan portal informasi perusahaan. Nah, ini untuk alat yang memberikan informasi yang relevan bagi eksekutif untuk pengambilan keputusan strategis. Portal informasi perusahaan memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi penting bagi semua level organisasi, sehingga mendukung kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Oke, yang ketujuh ada sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Itu digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan di dalam organisasi. Ini termasuk berbagi praktik terbaik, pelatihan dan pengelolaan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ke-8 ada penggunaan sistem visualisasi data dan informasi geografis. Itu digunakan untuk membantu pengguna memahami informasi yang kompleks melalui grafik dan representasi visual. Sistem informasi geografis atau yang sering disebut GIS itu memungkinkan analisis data berbasis lokasi untuk pengambilan keputusan seperti optimasi rute distribusi dan pemilihan lokasi. Lalu ada beberapa aktivitas pendukung, sistem pendukung. Yang pertama itu ada analisis what if.
itu menganalisis dampak dari perubahan variabel. Lalu yang kedua ada analisis sensitivitas untuk melihat dampak perubahan berulang pada suatu variabel. Yang ketiga ada analisis pencarian tujuan. Itu untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai target. Yang terakhir ada analisis optimasi, yaitu digunakan untuk mencari nilai terbaik dari variabel yang dipilih dengan batasan tertentu. Nah, ini Bu untuk data yang sudah saya proses sudah jadi kan? Kok cepet banget, pakai apa? Nah iya Bu, ini pakai DSS, DI, dan AI. Oh, cepet dong, aku mulai dari dulu sih. Iya. Ada kamu. Nah, gitu teman-teman. Dengan menggunakan DSS, DI, dan AI, sebuah perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi perusahaannya. Nah, oleh karena itu dapat memperbaiki proses bisnis dan juga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu sebuah sistem ini tuh dapat mendukung dan memungkinkan sebuah operasional untuk tetap kompetitif dengan memberikan akses yang lebih efisien di dalam sebuah perusahaan. Sampai berjumpa lagi. Dadah!